Sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, ya. Oke, nah ini kemarin kan ini ya, kita ya. Yang ini kan? Betul? Betul? Betul, Pak. Nah, jadi begini. Nah, ini bagaimana? Ini seperti ini kan HPKU ya. HPKU itu terdiri dari di sini adanya generator, di sini adanya itu absorber. Nah, sistem di sini bisa berbolak-balik, bisa bersirkulasi di sini karena ada daya pompa. Pompanya pompa apa ini? Pompa campuran atau disebut pompa solution. Nah, di sini kondensor, di sini sama evaporator. Nah, penghasil di sini dingin, dia dialirkan langsung ke kondensor. Nah, ini untuk pengering keluarannya nih. Nah, menjadi hemat. Biasanya kalau HPKU itu kan di sini kompresor ya. Dia ngambil dari evaporator gitu ya. Nah, ini langsung absorb masuk gitu ya. Nah, di sini generatornya adalah 90 derajat, absorber 30, kondensor 40. Ini saya agak cepat mungkin ya karena ini mengulas ya barangkali ya. Mudah-mudahan atau saya besarkan dulu untuk daerah sini kita berbicara. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa? Masih ingat nggak? Ini adalah, saya menggunakannya W atau M. M itu apa? Biasanya M-nya M dot ya. Apa? M-nya Laju aliran. laju aliran massa. Ya. Nah, di sini berarti ada massa 1, massa 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, begitu cerita kita di kondensor, di generator. Generator itu dia bisa panas ada apa? Dia bisa panas ada apa? Ini kan panas. Dia butuh energi nggak kalau udah panas? Butuh energi Betul, nggak? Pak. Butuh kan? Nah ini kan panas masuk berarti kan? Nah sekarang kalau key kondensor, ya saya lupa. Oke nggak apa-apa. Kalau kemarin kan pakai PowerPoint ya, atau di PowerPoint-nya juga nih. Saya ini kan biar saya bisa coret-coret. HPA ini nanti untuk, ini udah sebetulnya. HPA. Biar saya coret-coret deh. Nah, oke, ini udah dicoret-coret banyak nih. PA. Kita cerita PA. Nah, ini kan, guys. Nah, ini kan kemarin ya. Nah, oke, masih ingat ya? Masih nih? Masih ingat deh? Saya hapus saya dulu deh. Nah, ini ya. Nanti baru ke itu. Oke, kita lihat di sini. Tadi saya nggak bisa nyoret-nyoret soalnya. Oke, nah ini ya. Ini artinya kalau dia masuk gitu ya, berarti dia butuh panas, harus ada pembakaran generator itu. Harus ada energi yang masuk ya. Berarti sekarang kalau saya tanya, ki generator. Oke. Ini masuk ya. Yang masuk apa lagi dalam generator ini? Satu. Ini apa namanya? Biasa.
Kalau satu tuh kita sebut apa? W1. Hah? Kemarin W1. pakai apa? Kita lihat nih. W ya. Ya, Pakai Pak. pakai W ya. Oke, biar sama. Berarti di sini ini adalah W. Berarti ditambah ya. Gitu kan? Ya, Pak. Ditambah W1. Oke. Oke. Ada W1 berarti ada H1. Betul ya? Betul. Sementara oke, sementara H1. Hanya dari mana nanti kita cari. Nah, ini yang masuk nih. Yang masuk ya. Ya, Pak. Sama dengan karena yang keluar apa? W2. W2. W2 berarti H2. H2 ditambah W3 oke, W3. tambah W3 H3. Oke. Nah, kalau Ki generator berarti gimana? Minus tinggal ini sama tinggal dikurangi W1-nya pindah ke ruas Kanan. W1 dikurang W1 H1. Oke, itu dulu prinsipnya. Oke, berikutnya adalah untuk absorber. Kita lihat, absorber itu karena dia mengabsorb, berarti mengeluarkan. Ini kan, di absorber. Di absorb, yang keluar itu adalah apa aja? Ada nggak yang keluar? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini sama dengan. Ada nggak yang keluar? Rasanya ada deh yang keluar nih. W1, Pak. Iya. Oke. Ini ya, yang keluar ini kan. Iya, Pak. Nah, ini keluar nih, keluar dari sistem ini. Berarti di absorber ditambah ditambah W1 asa Satu. satu sama dengan masuk semua kan? Yang masuk apa? H2, W2. W2, W2 H2 W5 2, H5. 2 ditambah W5 W5 H5. W5 H5. Oke. Nah, berikutnya kalau key absorber sama dengan apa? W2 H2 ditambah W5 H5 dikurang. W1 H1. Oke. Dah. Bisa nggak nih yang lain? Paham nggak? Paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. kalau yang absorber itu yang ke bawah itu artinya apa Pak? Yang panah ke bawah? Yang ini, Iya Pak. ini udara. Jadi sebetulnya itu hasil ya. Hasil saja. Ini kenapa tidak dihitung? Karena ini adalah hasil udara ini yang kita ambil gitu. Tapi tidak ada pengaruh sih. Tidak ada pengaruh ini. Itu. Ini yang kita hitung adalah di di sistem. Nah, di sistem contohnya, oke, ini biar biar tahu ceritanya. Nah, yang ada di sistem di sini karena absorber itu adalah mengabsorb, mengeluarkan tadi. Nah, yang keluar ini adalah pompa, dikeluarkan adalah satu ini sirkulasi ya, masuk keluar masuk. Sama masukkan itu adalah eh, udara dingin dari bukan udara ya. Ini apa? Ini kan ada sistem yang bermasuk itu berarti ya sirkulasi dingin. Ini di luar gitu, Mam. Ini di luar alat. Ini efek di luar alat gitu yang kita ambil. Kalau ini kan sistem nih, ya paham ya maksudnya sistem ya. Iya Pak. Nah, nah ini saya bungkus nih, anggaplah gitu saya bungkus nih pakai eh, ducting gitu ya. Anggaplah saya bungkus pakai ducting. Nah ini tuh keluaran ini hanya dari ducting gitu, bukan dari sistem. Maka itu tidak menjadi satu bagian dari ini gitu. Gitu ya, maksudnya itu yang Imam tanyakan. Iya Pak itu Pak. Nah, oke, ada lagi? Kenapa kok nggak dihitung gitu ya, Mam ya? Intinya kan itu, kenapa panah itu nggak dihitung gitu ya.
Iya, Pak. Nah, sebetulnya ini panahnya kurang, harusnya dari sini nih. Masuk set gitu loh. Karena ada udara lingkungan, masuk ke sini kan berubah nih, diambil gitu ya. Dimasukin ke sini. Sebetulnya begitulah. Kayak di HP kau tuh, ada evaporator, ada kondensor, kan udara lingkungan tuh. Kan sistemnya mah tetap aja berjalan kan. Nah, itu hanya udara yang kita manfaatkan di dalam ducting tadi gitu. Dibuat untuk pengeringan. Sehingga itulah energi yang kita ciptakan gitu. Atau yang kita dapatkan gitu. Ya, begitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Yang lain ada ditanyakan? Cukup Ada, jelas? Pak. Cukup jelas? Oke, sekarang key kondensor saya ingin tahu. Key kondensor. Kondensor ini kan dia mengeluarkan panas, betul? Tuh, Betul ya? Pak. Oke. Jadi di sini key kondensor. Oke. Sama dengan apa? Apalagi yang keluar di sini dari kondensor? W4 Ditambah W4, H4. W4, H4. Sama dengan W3 H3. W3, H3. Nah, gitu. Nah, key kondensor berarti sama dengan apa? W3 H3 H3 dikurangi dikurangi W4 H4. W4 tambah. Pindah ruas kiri ke ruas kanan. Oke? Oke. Nah, paham ya? Nah, berikutnya evaporator. Berarti key evaporasi. Berarti kan evaporasi masuk udara dinginnya. Berarti yang masuk mana nih? W4. Ini berapa? Oh iya, Oh, W4 ya. Sorry, sorry. Yang masuk W4 W4 ya. Ditambah berarti W4 H4. H4 sama dengan W5 H5. W5 H5. Oke. Key evaporator itu sama dengan W W5 H5 W5 H5 dikurangi W4. dikurangi W4 H4. Oke, gitu ya. Bisa ya? Siapa? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan sudah tahu nih masing-masing generator temperaturnya 90, yang didapat absorber 30, kondensor 40, evaporator 40. Kenapa? Kita untuk mencari nantinya adalah kualitas. Kualitas ini untuk mencari entalpi. Entalpi untuk mendapatkan tadi adalah energi gitu loh tahapannya. Ya, oke. Saya ulas lagi. Nah, kita dengan menggunakan namanya tabel konsentrasi. Konsentrasi itu adalah hasil dari percampuran tadi apa namanya temperatur tadi yang didapat. Nah, ya, oke. Kita lihat. Nah, di sini sebetulnya ini banyak. Nah, kayak gini garisnya. Ini tabel konsentrasi ini ada di buku Stoker ya, ada ya. Nanti bisa dibaca. Nah, di sini ada 90, ada 120 sampai 120 ya di sini. Nah, di sini dan seterusnya makin mengecil. Nah, sekarang kita udah tahu temperatur 90 itu di generator. Oke? Nah, untuk temperatur di 40 di mana? Nah, 90 ini adalah daerah tinggi. High temperatur itu adalah generator 40, kondensor di sorry, generator di 90, kondensornya di 40. 40. Nah, kalau absorber di 30, evaporatornya di 18. Ini daerah low atau rendah, temperatur rendah. Ini temperatur tinggi. Tinggi. Sudah, itu aja patokannya. Nah, untuk mencari apa? Untuk mencari kualitas. Kalau itu kan kualitas ya, kalau kita di termo. Nah, kalau ini konsentrasi Konsentrasi. X1 dan X2.
Nah, X1 itu adalah di temperatur low, rendah, X2 di temperatur tinggi. Kita ingin mendapatkan nilai konsentrasi. Nah, kalau 90 kan kita udah tahu 40, kita tinggal tarik aja ke bawah. Cet. Nah, ini berapa? Ini ada ringnya dan angka 50 sampai 67 kira-kira berapa gitu aja ya. Bisa 63, bisa 62,8 tergantung gambar nantinya. Nah, itu. Ini ya didapat. Nah, nantinya kita tarik juga. Berapa sih tekanannya? Nah, tekanannya kita tarik. Sebelah kanan tekanan. Tarik. Berarti 7,38 kilopascal gitu ya. Nah, dengan nilai konsentrasinya berapa? 67, sorry, 62,7. 7. Nah, untuk yang rendah tadi dari hasil ini ya, itu adalah 30 dan 18. Ini kan rendah nih. Ini di sini kita ngelihatnya di absorber dan di evaporator. Nah, ini kan jadi dapat nilainya 42. Ini antara 40 dengan 50 gitu ya. Sebetulnya ini jauh ya. 50 di mana gitu. Ini karena berdekatan aja jadi 42. Nanti di gambar sebenarnya ada ya di apa? Di gambar sebenarnya Anda bisa ngelihat. Nah, ini didapat nih. Nah, setelah didapat, oke. Berikutnya, tadi kan kita ingin mendapatkan W, gitu kan ya? W-nya berapa sih? Tadi kan kita ada angka nih di sini. 1, 2, 3, 4. Itu W ya, kita cari. Nah, sedangkan H nanti kita dapatkan. H juga kita dapat. Dari sistem ini kita bisa mendapatkan energi. Nah, pertama W. Di sini, W2 dan W3 itu sama dengan W1. Kita lihat di sistem. Ya, kita lihat di sistem. W2 dan W3 sama dengan W1 karena adanya di generator, betul? Betul ya? Nah, Ya. itu. Maka kita buat persamaan seperti ini. Jadi W2 ditambah W3 sama dengan W1. Benar nggak? Ini kan? W2 ditambah W3 sama dengan W1. Betul kan? Harus seimbang kan? Ya, Betul, Pak. Pak. Keluarnya 2, W2-nya keluar, W3-nya keluar, W1-nya masuk. Nah, berarti nah, angka ini dari mana? Ini kita yang tentukan awalnya. Nah, awalnya. Tapi angka ini X1 dan X2 dari mana didapat tadi? Dari Dari ini. tabel konsentrasi. Nah, tabel konsentrasi gitu ya. Nggak bisa diubah lagi nih kalau ini. Kalau X, nilai X kita bisa ubah-ubah gitu. Maka butuh tadi pakai Excel tadi. Nah, ini kan sudah tahu nih. W1 anggaplah sekian gitu ya. 0,5. Ini kan persamaannya kan untuk keseimbangan W1 dikali X1 sama dengan W2 dikali X2 gitu kan ya. Maka W2 didapatkan ya. Betul? W2 didapatkan? Ya, Pak. Karena W1-nya udah kita kasih besarnya seanu gitu ya. Nah, kalau belum nggak mungkin dapat ya. Betul kan? Betul. Nah, berikutnya W3 dapat kan? Dapat. W3 dapat. Ini dari persamaan ini gitu dapat ya. Nah, berarti W3 dapat. Nah, ini ya. Berarti W itu dapat semua nih. W1, 2, 3 dapat. Nah, berikutnya kita lihat sekarang untuk nilai konsentrasi untuk mendapatkan entalpi berdasarkan nilai konsentrasi. Tadi untuk X1, sorry, X1 berapa tadi? 40, 2. 42. Nah, X1 tuh ada di mana posisinya? Temperatur apa? Di up, Low yang low, di up absorber. absorber. Berapa di absorber tadi? 30 semua dapat. 30. Nih kan, ini loh, kayak gini nih. Nih, kayak gini nih grafiknya. 30. Nah, 30 tuh kan ini. 42 kan di sini. Tarik. Maka hanya di sini ada minus. Minus 140 antara minus 120.
20. 20. Nah, kita gituin aja, tarik. Nah, kurang lebih berarti di sini karena itu adalah X1 berarti H1. H1. H1 berapa? Minus 136. Berarti nilai H-nya di situ H1 ya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana nilai H2? H2 tadi berapa konsentrasinya? 62. 2,7. Nah, generatornya berapa? Temperatur generator. 90 Nah, ini nilai 90 derajat. garisnya. Tarik, truk. Tarik lurus sejajar. Di sini ada berapa nih? Antara minus 80 dengan minus 60. 20. 60 gitu. Mungkin juga minus 70 kalau seperti ini. Tapi kalau dibesarin, makanya pembesarannya harus sesuai gitu ya. Begitu Anda besarin, Anda kecilin ini jadi harusnya kan 70 lebih ya kalau melihat seperti ini mah ya. Nah, kenapa kok minus 66 gitu? Nah, kalau kita buat ini ya, mungkin ini waktu itu saya ambil, saya kecilin di sini. Jadi aja makin rapat. Jadi nggak imbang ya kesannya ya. Ya, Pak. Gitu ya. Jadi harusnya 70 lebih ini ya kalau melihat seperti ini mah ya. Nah, ya kurang lebih seperti itulah ya. Kenapa bisa minus 66 Pak? Gitu. Nah, ini ringnya di sini minus 60 dengan minus 80. Ya mungkin kalau saya garisnya di sini, kalau lihat di gambar sini bukan minus 66, sekitar minus 72 gitu lah ya. Karena lebih dari setengah nah kalau di sini. Nah, seperti itu nanti. Tapi kalau gambar aslinya tidak seperti ini. Oke, itu adalah didapat untuk H2. H2. Oke, ini kan. H1 ini kan didapat tadi ya. Oke. H1 didapat dari temperatur apa? 30 Sorber. absorber. Terus konsentrasinya 42. didapat sekian. Oke. Untuk H2 temperatur Generator. generator. Konsentrasinya di 2,67. Maka didapat kurang lebih 60 minus 60. Nah, 6. ini H entalpi berarti kilojoule per kilogram satuannya. Nah, bagaimana kita untuk mencari H3, H4, H5? Ini dari tabel H1. Mana tabel H1? Nah, di sini. Ini tabel H1. Itu di buku Stoker ada. Atau di Termo pun ada. Nah, di sini pada temperatur di 90 ini ya. Nah, temperatur 90 kan ini. Oke, temperatur 90 ini ya. Ditarik, kondisinya gas. Ya, berarti sekitar berapa nih? Ini kan nilainya kan? Ya, Pak. 90. Ini adalah entalpinya. Oke. Nah, berikutnya adalah berapa tadi? 26. 26601 ya. Oke. Berikutnya cair jenuh. Ini kan posisinya di uap jenuh nih. Berarti kalau uap jenuh itu apa? Gas ya? Betul kan? Uap jenuh gas kan? Oh, sorry, 90. Ini. Uap jenuh gas ya? Iya, Pak. Kalau di cair jenuh, berarti Cair. cair. 40 ini temperaturnya. Cair jenuh ini. Berapa ini? 167. 167. 167. Oke. Nah, berikutnya 18. H3. Kenapa di uap jenuh masuknya? Karena keluaran dari evaporator. Ya, itu adalah dua uap jenuh. Berarti apa kalau uap jenuh? Kondisinya. Gas atau cair? Gas atau cair uap jenuh? Gas. Gas, Pak. Nah, ini. Nah, di sini nih Anda biasanya banyak banyak kesalahannya. Kalau ditanya, kenapa sih itu Anda ngambilnya cair jenuh? Kan temperaturnya berbeda antara 40 dengan 18. Kenapa kok 40 cair jenuh? Kenapa 18 uap jenuh? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak?
Tadi saya udah cerita kan. Nah ini. Kalau kita buat siklus atau diagram pH gitu kan. Kondisi kondensor dia di mana posisinya? Dari uap menuju cair kan? Betul. Baca ya. Kenapa kita ambilnya di cair 40? Karena kondensor itu dari uap menuju cair, maka di daerah cair jenuh keluarannya. Nah, evaporator pun sama, bukan inputannya, keluarannya. Maka dia menuju uap jenuh. Kenapa uap jenuh? Maka kalau uap jenuh, kita ngambil angkanya di kondisi apa? Kondisi apa ini? Gas. Itu. Paham nggak ini? Ada yang ditanya nggak? Ada yang ditanya nggak? Kalau nggak nanya berarti paham nih. Atau malah nggak paham. Nih, dapat kan semua ya? Ini dapat kan? Tanya. Udah? Ya, Pak. Oke. Nah, baru kita memainkan tadi. Nah, ini kan udah kita bahas nih. Tadi kan? Ki generator, ki kondensor kan. Nah, hanya kan kita tinggal masukkan. Gitu kan? W-nya Iya, berapa? Pak. Gitu kan? W-nya tadi sekian. Karena kita masukkan tadi pakai persamaan Excel, maka langsung dapat ya. Ya, W2 Pak. dapat, W3, W4, W5 kan sama. W-nya kan? Tinggal hanya aja yang berbeda gitu. Nah, kalau kita masukkan ke Excel kan dapat begini nih. Gampang kan ya? Bisa, udah bisa belum nih kalau bikin Excel? Sekarang nih, dua kali nih. Saya ulas. Bisa. Insya Allah, Pak. Oke. Nah, berikutnya untuk COP-nya bagaimana? COP untuk absorpsi. COP absorpsi yaitu Ki EPAP dibagi Ki Generator. generator. Ki EPAP-nya tadi berapa? Dapat nih, masukkan Ki EPAP ini. Nah, biar otomatis saja nanti masukkan juga rumusnya. Nah, berikutnya untuk keseimbangannya Ki EPAP sama dengan Ki generator. Ini kan harus seimbang nih. Sama dengan Ki kondensor sama dengan Ki absorber Absorber. gitu ya. Nah, sekarang kalau itu Ki EPAP dipengaruhi oleh temperatur lingkungan, gitu kan? Nah, maka nah, Ki EPAP ditambah Ki generator gimana? Akan Lebih kecil. lebih kecil dari Ki kondensor ditambah Ki Absorber. absorber gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi eh, eh, daya yang dihitung ini Ki generator dengan absorber ini yang dihasilkan gitu. Nah, contoh saya mau mengeringkan ini di 100 kilogram. Nah, sementara kadar air ini 15 itu dari mana? Kadar air awal. Awal gabah. Gitu ya. Berapa? 25%. Yang saya inginkan adalah berapa? 14%. persen. Nah, itu dari mana 25, dari mana 14. Oke? Ya, Nah, Pak. maka didapatlah ini. Oke, berapa? 0,872 kilogram. Ini gabah yang dikeringkan dalam 100. Nah, berarti 100 ini nanti dikalikan ini. Nih kan? 100 kilogram dikalikan ini. Menjadi setelah kering beratnya menjadi
87. 87,2 dari 100 kilogram. Ini berarti penguapannya ya. Ya, Pak. Oke. Nah, berikutnya 100 tadi ya. 100 kilogram tadi dikurangi ini. Berarti berapa penguapan secara sebenarnya? Adalah 12 kilo. 12,8 gitu. Nah, kita udah tahu nih dalam pengeringan 12 kilo. Tadi kan berarti artinya kalau ini kan harusnya ditulis 12 ya di sini. Oke. Nah, waktu pengeringan sekarang 10 jam. Ingin lama pengeringan ya. Inginnya yang saya keringkan. Nah, sekarang dalam 12,8 kilogram dibagi 12 jam mendapatkan sekian. Nah, sedangkan membutuhkan panas berarti berapa? 1,347. 47. Nah, nanti di yang di Excel-nya deh nanti ini. Kalau ini kan kebetulan yang 150 tadi ya. Jadi ngitungnya agak liar. Di sini saya ubah 150, di sininya masih 12 nih. Harusnya saya Oh, nggak fokus. Hmm? berarti pakinya beda ya nanti kalau misalnya Hmm. Beda. itunya 100 kilo. Nah, kalau Oh, ya. ini kan kebetulan saya pakai Excel. Jadi begitu 100 di sini berubah gitu loh, daya yang dibutuhkan. Oh, iya, Sebetulnya iya. dalam waktu saya ubah, dayanya dibutuhkan berapa. Jadi ininya beratnya berapa. Sebetulnya di sini saya kan ngambil contohnya 100 ya. Ya, Pak. Betul bukan segini, harusnya segini nih. 0,74 84. kilowatt. Nah, gitu loh. Karena ini 150 dengan waktu 10 jam. Sekarang ingin waktu 6 jam bisa nggak? Bisa. Pasti daya yang dibutuhkannya akan Besar. lebih besar. Gitu loh hasilnya. Itu hasil simulasi pengeringan. Maka bagaimana Pak kalau saya mengeringkan 10 ton? Nah, sudah bisa terhitung nih kebutuhan dayanya. Lama pengeringan sekian jam. Kalau pakai HPA. Kalau HPKU beda lagi. Nanti ininya berbeda nih. Kalau ininya sih sama, perhitungan ininya sama ya. Nah, Anda sebetulnya nanti kalau pakai semacam konsultan, cukup ini aja nih. Cuma harus tahu asal-usul dari mana. Gitu ya. Nih, berapa lama waktu pengeringan gitu. Berapa yang dihasilkan gitu loh. Berapa daya yang dibutuhkan untuk 10 jam. Nah, ini bikin aja simulasi kayak begini. Udah dapat nih. Nah, dari mana itu? Nah, itu nanti ini adalah dari sini. Itu runutnya ya. Oke, ini paham nih. Nanti saya simulasikan di Excel-nya. Paham Ya, nih? Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Maaf. Tadi itu yang rumus yang terakhir, Pak, Nih, bawah itu 2527 kilojoule per kilogram tuh dari mana, Pak? yang mana ini? Ini, yang Iya, ini. Pak, yang itu, Pak. Oke, cerdas juga nih. Sengaja. Nah, ini adalah nilai penguapan standar di 27 derajat. Di 27 derajat itu adalah H-nya ini sebetulnya. H-nya itu 27. Kalau kita lingkungan ya, 27. Kalau lingkungan yang 32 ini akan berubah, Mam. Gitu. Kalau lingkungannya Kalau boleh bulan, nah ya, kalau boleh tahu, Pak, dari mana gitu tabel, lihatnya? tabel, tabel H itu tabel penguapan di termo juga ada untuk temperatur penguapan O2 ya, udara ya, Oh iya, Pak. tabel udara nanti dicek. Nah, itu bisa dicek. Ya, untuk sementara untuk latihan ini dulu pakai, tapi bagus pertanyaannya. Itu dari mana Pak asal usulnya gitu ya. Nah, ini adalah saya ambil di 27 derajat lingkungan, T lingkungannya. Nanti kalau T-nya 29 ini pasti akan berubah sesuai ngambil dari O, tabel H2O ya. H2O di termodinamika ada. Nah, lupa saya menerangkan itu. Tapi bagus juga menanyakan. Mungkin udah pernah coba Imam bingung ya? Ya, Bang. Iya, Pak. Oke. Nah, ya, nanti dicek ulang ya. Dicek ulang di Iya, Pak, siap. tabel termo. Oke, ada lagi yang ditanya?
Ada lagi yang ditanya? Sehingga ini kan sehingga ini mendapatkan daya. Kalau nggak mendapatkan daya nih. Kalau nggak dikalikan entalpi ya gitu. Ini harus dikalikan entalpi nanti daya. Massa ini kan massa. Oke, kalau tidak ada karena ini sudah kemarin saya langsung ke Excelnya nih simulasinya. Oke, ini kan ya udah terlihat belum yang Excelnya? Udah, Pak. Udah. Oke. Oh. Hmm. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini sama. Nah, tadi. Nah, ini kan. Ini anggaplah sudah benar lah ya simulasi saya. Nah, ini kan rumusnya kan tinggal ini aja dari sini. Ini kan perkalian ini didapat ya. Didapat. Begitu ini saya ubah tadi W-nya berapa nih? Gitu kan. W-nya berapa? Kalau H kan nggak berubah tuh. Tinggal W-nya berapa? Kalau W-nya anggaplah ini 0,7. Saya inginkan adalah W-nya didapat nih. W itu dari mana sih? Dari lajunya. Anggaplah ini tambah 0 lagi ya. Oke. Nah, ini. Nanti saya... Nah, berarti ini ya. Ini watt ya satuannya. Watt atau kilowatt ya? Watt atau kilowatt? Watt atau kilowatt? Ini watt atau kilowatt? Kilowatt, Pak. Kilowatt. Karena kilojoule per second. Ya. Karena entalpinya adalah kilojoule per kilogram. Ini kan? Ya. Paham ya? Jadi kilowatt. Nah, ini. Nah, maka kalau ini tadi. Nah, ini tadi yang saya bilang nih, Mam. Nah, ini kalau 500 ya. Ini kan kita ini nih yang didapat tadi. Tuh kan, dapatnya ini ya. Berarti sesuai ya. 975 gitu kan. Nah, ini. Nah, ini kalau kadar airnya berapa? 26 kadar air awal. Ini kalau saya ubah. Sekarang ingin 25 nih. Ini kan 25 ya. Saya contohnya 25. Saya tulis 25 lah. Oke. Nah, kalau 25 kan 8 nih. Ini sedangkan ini berapa? Kalau 500 gitu ya. Tadi 26 ya. Nah, kalau 26 itu 9. Sekarang kalau 25 nilai bahannya 25. Sorry. 25 gitu ya. Nah, maka kebutuhan dayanya adalah berapa? 8,9 kilowatt. Gede ya. Nah, sekarang begini. Nah, 8,5 kilowatt ini kan kalau 5 jam. Ya, ini kan kalau 5 jam. Kalau saya tadi 10 jam, nah, kecil ya. Ini 500 loh. Nah, di sini 500 sebetulnya, bukan 100 ya. Di sini udah saya buat 500 nih, saya ubah. 500 dari mana? Ya, rumusnya sama. Rumusnya dari ini didapat gitu ya. Itu saya ubah. Karena 500 saya ubah. Sekarang kalau dia 100, wah cepat lagi ya. Nah, 100 cepat lagi itu. Kurang lebih sama kan dengan ini. Ini ya, kalau 100 ya. Betul ya? Betul? Ya, Pak. Nah, sama kan? Tuh, 82 gitu kan. Kalau 100 ya. Kalau 10 jam. 8. Nah, berarti ini sebetulnya kurang kurang lebih. Nah, kalau dirupiahkan tadi, kalau listriknya. Nah, nih. Kalau listriknya tadi 1.600 per kilowatt. Kalau butuh sekian, kita hanya butuh berapa nih? 143 Cara Rp143 per 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 kilo. per kilo. Gitu cara ngitungnya. Ya, per kilo nih, harga per kilo.
Sedangkan selisih tadi, selisih pengeringan tadi berapa? 1.000 ya per kilo kan? Betul. Dari kalau harga gabah basah itu 4.000, kalau dia kering menjadi 5.000 kan gitu. Tinggal tadi dikurangi nih depresiasinya, pengurangannya dari 100 kilo menjadi berapa? 87,2 kilo gitu kan? Ya, Betul Pak. ya? Nah, tinggal dikurangin itu jadi berapa tuh harga gabah gitu loh. Ya anggaplah kalau dia ini tadi 87 kilo ikan ini. Oke, harga ya. Harga. Sekarang kita lihat harga. Kan ini harganya berapa? 87. Gitu kan ya? Ya, Kalau 80, oke, sorry, beratnya 87. Tadi eh, itu dikali berapa? Basah? Kering 5.000 kan? Kan udah kering nih. Ya, kan udah kering ya. ya, Pak. Nah, berarti sekitar berapa tuh? Eh, Dari mana ya? Udah, sementara nih, nggak kelihatan. Nanti coba di Excelnya khusus. Oke, nah sekitar sekian harganya. Nah, kalau dia basah tadi, kan 100. Nah, berarti kalau 100, sorry, kan 100 ya. Kalau dia 100 dikali 4.000 anggaplah ya. Tadi kan 4.000 harga basah. Kan ini. Nah, berarti selisihnya berapa? Ini kan, selisih. Selisih ya. Nah, ini berarti ini dikurang ini kan, Ya, atau kering dikurang basah atau basah dikurang kering? Kering dikurang harga basah. harga basah. Basah. Nah, ini kan 36.000. Nah, punya keuntungan 36.000 tuh. Ya, 36.000 gitu. Nah, setelah dikurangi depresiasi tadi ya. Kalau ini kan tadi kita belum. Nah, maka nanti kalau kita hitung per kilo ya tinggal dibagi aja berapa per kilonya gitu. Kalau ini kan dianggap masih 100 nih. Gitu. Oke. Ini adalah kenapa penggunaan energi ini perlu. Nah, setiap mesin yang kita gunakan dalam pengeringan itu kita bisa hitung. Tadi pakai rotari, pakai HPKU, kita bisa hitung sebetulnya semua gitu loh. Dijemur juga sama, kita bisa hitung. Ya, ini bisa membuat seperti ini. Excelnya bisa. Kalau Pak. Udah dicoba belum? Belum, Pak. Harus dicoba. Oke, dicoba ya. Kalau Ya, enggak Pak. nanti ujian saya 3 soal pakai Excel semua loh. Nanti paling cuma satu atau bisa ngerjain. Nah, tadi mau ke kondensor nih sekarang. Tapi ya udahlah. Ini Anda paham ini dulu gitu. Ini sudah paham dari mana mendapatkan rupiah berapa kalau kita menggunakan mesin pengering dengan sistem HPA. Hitung Benar. absorpsi. Nah, gitu ya. Ada yang ditanya sampai sini? Cukup atau kurang? Atau diulang lagi? Wah, nggak jalan-jalan aku diulang terus nih. Berarti nanti cuma ngerjain yang ini kan, Pak? Ya, sementara yang ini dulu dikerjakan. Nanti habis kuliah berikutnya ada lagi yang dikerjakan. Ya, Kalau yang hmm, eh, grafik yang bawahnya, Pak, yang mana? Ini itu ngikutin yang itu apa? Kan ngikutin itu bisa ngikutin yang ini dulu atau enggak?
Dilihat dari buku stoker aja. Oh iya Pak. Lihat buku stoker. Ini ada di buku stoker. Yang tadi juga ada, Mam, di buku stoker sebetulnya. Nggak usah di termo. Yang tadi Mam tanya ya. Yang ini ya. Temperatur lingkungannya berapa gitu ya. Yang ini ya. Ya Pak. Nah, itu sama di termo ada, di stoker ada. Karena ini kebetulan dia sistemnya kan sama nih. Untuk cair, cair jenuh dan uap jenuh. Nah, ininya sama. Di stoker aja. Diambil, di crop ya. Nanti, nah, kerjakan ulang. Gitu. Ini juga sama. Ini supaya lebih jelas saja nih tabelnya, ini di mana, ini kenapa kondisinya gas, kenapa kondisinya cair. Saya yakin sih Anda waktu termo 1 begitu ditanya kenapa sih ngambil cair, kenapa ngambil gas, bisa jawab nggak itu? Bisa bisa paham nggak? Waktu dulu tuh waktu termo 1, Pak kok saya ngambilnya yang cair, Pak ngambil yang gas gitu. HF HG gitu. Kalau di waktu di termo kan HF HG aja ya, betul ya? Iya Pak, namanya itu. Cuma kan nggak tahu kok HF kok HG gitu, nggak tahu ya? Atau tahu? Atau tahu? Tahu atau belum? Nah, itu pada saat ujian dulu ada juga mahasiswa saya ditanya, waduh, saya bilang, wah termonya harusnya nggak lulus deh. Begitu ditanya, kenapa Anda ngambilnya HF? Kenapa kok ngambilnya HG? Ya kayak ini sama nih, ini HF HG itu ini cair dan gas. Kalau di termo kan HF HG nih, entalpi cair dengan entalpi gas Gas. dan entalpi campuran HFG. Kalau di termo kan ada ya, Oh iya ya Pak. nah gitu kan, HFG itu campuran. Nah, di sini kenapa HF cair, kenapa HG? Nah, ini kondisinya tadi tergantung dari unitnya. Gitu, unitnya dari mana ke mana kita sudah bisa membayangkan nih. Gitu. Tadi kan, kenapa kok sekarang 40 di cair? Pertanyaan tadi saya kan? Iya Iya, Pak. kenapa 18 kok di gas? Nggak kebalik. Nah, kalau ditanya gitu bisa jawabnya nggak? Coba, bisa jawab? Barusan saya udah ngomong loh waktu tadi. Ayo, Imam jawab. Sela atau Imam? Nih, masuk ke sini. 40 apa? 40 itu cair Pak. 40 kan kondensor. Kondensor itu uap Iya Pak. panas. Tuh ngambil di HF. HF itu cair. Nah, ini tabelnya. Nah, sekarang evaporator di 18. Kenapa di Gas. gas? Atau HG kalau di termo ya. Iya Kenapa? Pak. Iya. Karena evaporator itu fungsinya mengubah cair dari gas. Dari cair Nah, menjadi gas. cair ke gas. Maka kondisi gas yang kita Ambil. ambil begitu tabelnya. Jadi HG. Kayaknya jangan-jangan baru paham nih sekarang nih termo udah lulus dua-duanya ya. Ya, ya. Iya Pak. Kalau dulu main ambil-ambil aja ya. Iya. Nggak tahu konsepnya, justru konsepnya yang harus tahu gitu loh. Kenapa cair, kenapa gas. Jadi konsep itu dulu yang harus dipahami ya. Oke, alhamdulillah lah kalau memang paling tidak telat lah saya ngasih tahu ya. Karena Iya. karena Anda belum lulus jadi insinyur, udah lulus ya ini belum tahu ini bahaya ini. Nanti begitu di lapangan ditanya, "Kenapa gini?" Waduh, saya kuliah cuma langsung HGHF aja, Pak. Wah, kacau ini. Konsepnya dulu paham ya? Oke. Ya Pak. Oke, ada yang ditanya nggak?
Cukup jelas. Kalau nggak langsung Cukup, tambah Pak. materi nih. Saya materi ke ini aja, ke mana tadi dua. Oke. Oke. Nah, sebetulnya saya pengen langsung ke sini nih. Nah, ini adalah APA itu gimana tadi. Nah, ini. Jadi konsep besarnya begini, Mam. Nih, konsep besarnya ya. Nah, ini penelitian saya waktu S3 begini. Ini waktu penelitian saya S3 nih. Ya, jadi ada berapa energi di situ? Ada energi surya, ada namanya ini fluida penyimpanan ini yang saya sebut dengan pakai PHN nih semua nih dua-duanya. Phase change material nih dua-duanya nih. Nah, di sini juga sama fluidanya. Jadi ada dia saya panaskan ini dari pemanas atau dari biomas di sini saya panaskan. Nah, panas ini masuk ke sini. Bisa ditransfer. Jadi continue nih. Saya menggunakan. Nah, nanti kita akan menghitung kolektor surya juga nih. Panas kolektor surya. Bagaimana cara kolektor surya banyak. Bisa kita buat pengering, bisa buat mandi di rumah nanti Anda membuat. Apalagi yang tempat-tempat daerah Ciwidey sana nih. Nanti cukup Anda membuat ini di rumah, Anda bisa mandi air panas cukuplah. Nggak usah pakai listrik. Ya mungkin kayak Himam di sana ya, Mam ya. Nanti bisa buat nih pakai ini kolektor. Murah, Mam, biayanya. Nggak usah pakai SWH. Tahu SWH? Nanti di energi baru terbarukan apa tuh? Solar water heater. Ya, itu mahal itu. Ada kan yang sekarang itu yang di rumah-rumah kayak di pila-pila tuh suka pernah ngeliat nggak? Yang di atas tuh, yang ada kacanya, ada Pernah, tabungnya. pernah Pak. Iya, Pak. Ah, Anda bisa membuat ini sebetulnya sendiri pakai solar collector sendiri gitu ya. Murah. Mandi udah pakai itu aja. Wah, bisa hangat itu. Gitu. Apalagi nanti Anda pakai tabung penyimpan, pakai apa? PHE. Itu di lab konversi ada tuh yang dulu tabung hitam tuh PHE saya bilang itu. Yang lilin tahu ya? Yang pernah diangkat-angkat ya? Pernah ngangkat-ngangkat kan berat ya waktu pindahan tuh. Oh iya, Pak. Nah, Iya, itu Pak. PHE, passing material. Lilin itu Iya, kalau iya. dipanasin cair. Panas dia cair. Itu sensibel atau laten tuh? Ayo, perubahan fasa. Kembali. Sensibel atau laten? Laten heat, sensible heat. Oke? Kita ingat tadi. Kondensor merubah apa? Dia dari uap panas ke cair. Merubah apa? Masa. Masa. Masa atau pasanya berubah. Itu laten atau sensibel? Si Yes. eh Sensibel atau laten? laten, Pak. Laten heat Laten, namanya. laten. Kalau laten itu di kondensor atau sama dengan perubahan fasa itu sama dengan tadi lilin Lilin. ya. Nah, kalau lilin sekarang gini, Anda tuh ulang tahun anggaplah atau mati listrik di rumah, pasang lilin kan ya. Begitu diajak jalan, tek netes ke tangan. Panas nggak? Panas. Lilinnya gimana? Cair. Lilinnya kan cair Emang terus leleh. dari cair terus ke tangan berubah kan? Ya, Karena panasnya sudah pindah ke tangan, betul. ya, Pak. Nah, bayangkan satu tetes. Kalau satu baskom gimana? Masuk ke tangan. Tangannya yang lotok ya. Iya. Karena tidak cukup buat mengalirkan panasnya. Begitu. Itu namanya perpindahan panas. Secara apa? La, Laten. laten heat. Saya campur-campur nih sekarang dari perpindahan panas masuk ke teknologi pengeringan, masuk lagi ke energinya. Nah, gitu. Biar ditarik-tarik biar paham. Nah, jadi oke, karena perubahan fasa.
Nah, kalau pasanya tidak berubah, nah, berarti pasa tidak berubah itu adalah itu evaporator. Itu hanya berubah apa? Pasa berubah, nggak berubah kan di situ? Pasanya tetap dia hanya temperatur yang Berubah. berubah. Itu yang disebut Sibel. sensibel. Atau sama dengan batu. Kalau di Irian Jaya tuh kalau mau masak itu yang dipanasin bukan langsung dagingnya, bukan langsung ayamnya. Jadi batunya dulu yang dipanasin. Batu berubah nggak jadi cair? Enggak, Pak. Enggak ya? Batu kan yang Enggak. berubah temperatur, panasnya aja. Tapi begitu panasnya terserap menjadi dingin, tetap aja segitu batu mah ya. Dinginnya pindah ke mana? Ya ke tadi yang kita panaskan. Gitu. Ada sekarang banyak tuh terapi dengan batu. Ya batunya dipanasin dulu, sama aja lah sebetulnya. Hanya itu pengantar ya, pengantar. Oke. Nah, ini artinya nah, panas masuk ke sini, tetap saya butuhnya blower. Nah, ini energinya nih berulang nih. Nah, jadi di sini udara di sini saya ambil dari evaporator masuk absorber, masuk kondensor dimasukkan nih ke sini melalui apa namanya tentunya butuh tetap blower. Nah, pengering, keluaran pengering dimasukkan ke sini. Nah, keluarannya atau dibuang bebas. Nah, ini butuh ini alat ini saya bisa mendapatkan S2 3 orang, S1 6 orang. Nih, satu alat ini. S3-nya satu orang. Nah, ini nih. Satu alat ini loh. Ya, saya waktu itu S3-nya saya sebagai ketuanya, saya membimbing 3 orang S2, S1-nya 6 orang. Ya, ini satu orang, satu, kalau S1. Satu, cukup lah. Ini satu, nanti gabungan ini menjadi S2 gitu kan. Ini gabung ini gabung nih. S2, ini gabung ini nih, S2. Pengering sendiri S1 gitu. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah. Ini sudah. Nah, ini sebetulnya kondensor ini kalau kita membuat apa namanya untuk sebuah kondensor yang biasa. Ini yang sering kita lihat kan. Kondensor ini yang disebut model apa nih? Sel, sel, sel encup ya. Ada pincup, ada PHE ya. Tahu nggak apa pincup? Nanti pincup nanti terakhir perpindahan panas. Oh, nanti di perpindahan panas tuh pincup nanti dapat ini juga dapat nanti saya di perpindahan panas untuk menghitung ini. Bagaimana caranya? Mungkin lebih lengkap di pengeringan ini saya buatnya untuk menghitung persamaan-persamaannya gitu ya. Karena ini adalah Anda mata kuliah pilihan gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menentukan ini? Nah, kita lihat di sini. Dari sebuah ini diameter diameter dalam DD-nya adalah 14 mili. Nah, diameter luarnya 16 ini nih yang kecil. Nah, kapasitas pengondisian udara berapa ya? Sebesar 80 kilowatt. Nah, pengaturan penguapannya 5 derajat Celcius. Pengaturan pengembunannya adalah 45 derajat Celcius. Air masuk ke pendingin adalah pertama 30, keluarnya menjadi 35. Nah, berikutnya hitung perpindahan kalor yang dibutuhkan. Koefisien pindah kalor per bagian, koefisien pindah total di luar permukaan. Nah, caranya bagaimana? Di sini. Itu sebetulnya di PowerPoint itu ada ya, lengkap nanti. Ini kan saya ingin ininya dulu, secara teorinya dulu. Nah, perpindahannya di sini kita lihat. Nah, persamaannya tadi 1,2 dari mana didapat? Nah, ini dari tabel ini. 32 didapat dari mana? 1,27. Nah, ini ya eranya 1,27. Nah, ini 13, 17. Ini pada kondisi tarik di sini 0. Kondisi temperatur tadi berapa?
di 40-an di sini. Ini harus ditarik. Di sini nggak saya tarik. Di sini temperatur 45. Nah, kalau 45 di sini, saya tarik nih. Range-nya kan ini, 40-an. Tarik ya 45. Sini kan. 1,2 berapa tadi? 1,27 ya. Nah, tarik gitu ya. Nah, tarik ya. Ini kondisi antara di sini minus 40, nggak kelihatan 10. Ini 10 ya, kondisi di 0 di sini. Nah, tarik. Nah, maka akan didapat menjadi 80 itu adalah menjadi 101,6 kilowatt. Nah, koefisien pengembunannya berapa? Ini persamaannya. Ya, persamaannya. Kita masukkan. Nah, ini massa jenisnya berapa? Nah, massa jenis dari mana didapat? Pada kondisi temperatur 45 kita lihat di tabel ada nilainya sekian. Maka sepernya menjadi ini 1109 kg meter kubik gitu ya. Tadinya kan liter per kilogram. Berarti liter per kilogram di gimana kan? Oh, liter dikalikan berapa? Liter ke kilogram dikalikan berapa? Liter ke milimeter kubik dikalikan berapa? Dikalikan 1000. 1000. Nah, ini tabelnya ya, 1000. dilihat ya. Nah, tabel. Nanti dilihat nih, tabel-tabel ini, nanti dilihat juga HFG-nya. Nah, campuran nih, didapat. Nah, bagaimana daya hantarnya? D45. Dari tabel 15,5 didapat nih. Jadi, dengan cara interpolasi, refrigerannya 22. H-nya tadi halaman berapa? Sekian, K-nya didapat. Ini dari halaman sekian, maka U-nya didapat nih. Nah, untuk nilai N-nya dari mana? Nilai N itu dari sini. Nanti kita lihat ya. Nilai N. Di sini kita lihat. Nilai N. 56767 per 13 dari mana? Nah, kita lihat. 13. Nanti kita lihat. Nah, ini berapa? 5. Ke sini, baris ke kanan. Oke. 1. Ini berapa? 6. Ini berapa? Berapa? 7. Ini berapa? 6. Ini berapa? 7. Gitu ya. Nah, jadi ini. Nah, saya ini aja. Nah, ini. Seperti gini ya. Oke. Nah, ini yang disebut tadi ini untuk mendapatkan nilai N. Nih, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 5 lagi. Nah, sekarang 13 dari mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak 13 dari mana? Ada yang tahu nggak 13 dari mana? Ada? Nggak ada. Ini berapa nih? Lurus, tarik ke bawah. Total. Nah, ini. Ini lurus. Ini lurus. Ini totalnya 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul? Nanti di garis-garis ya. Ada yang ditanya nggak nih? Kayaknya diam nih, kayaknya masih bingung. Ada yang ditanya nggak? 13 saya dari mana? Ini tarik Jadi nih. yang 13 itu ditarik satu garis itu dihitung satu ya, Pak. Ini betul. Ini yang sejajar. Ini kan yang sejajar ya. Oke. Ini kita tarik. Nah, ini ya. Ini ya. Kebetulan ini. Aduh. Satu gitu ya. Dua. Kita lihat ya. Ini ya. Tiga. Jajar ya. Terus. Nah, gitu ya. Nah, coba nanti dilihat berapa. Ya, itu ya.
13. Nah, maka ini. Jadi N adalah tadi jumlah baris tadi ke horizontal dan vertikal. Ini vertikalnya, ini horizontalnya. Tadi kalau ini dijumlah ya, dari jumlah pinnya. Cubingnya ya. Cubingnya tadi ada berapa? Ini kan per cubing nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini 5. Ini berapa? 6. Ini berapa? 7. Gitu ya. Ini berapa? 6. 6, Ini berapa? 7, Tuh. Ini berapa? 6, 6. Ini berapa? 5. 5. Gitu. Ini tambah, 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 tambah. Dibagi garis lagi ke bawah. Jadi 13. Benar nggak? Benar kan? Betul ya? Betul? Ya, Pak. Oke, dapat. Nah, udah tinggal dikalikan dapat hanya kondisi udara. Persamaannya didapat ini. Persamaannya udah ada. Masukkan. Nah, baru kita tinggal masukkan tadi. Untuk daya hantarnya. X-nya berapa, A0-nya berapa. Tadi kan sudah ada tuh. Jumlah-jumlahnya. K-nya berapa. Dapat ya. Nah, berikutnya adalah kita masukkan nilai faktor pengotoran. Seper HF tadi. Ya. Berikutnya, koefisien bagian apa nih? Bagian atasnya dapat juga. Gitu ya. Ini. Nah, laju volumenya gimana nih? Ini apa berarti? Bukan laju volume ini. Dengan laju aliran. Oh, laju aliran. Ini laju aliran atau kapasitas aliran? Oh, laju aliran volume. Ini sama dengan Q ya? Atau apa? Bukan ya? Iya, debit. Iya, debit kan? Meter kubik per Iya, Pak. second kan debit ya? Q kan? Sama ya? Ya, itu tinggal Anda simbolnya aja. Nah, kalau ini berarti ini kecepatan dalam pipa. Nah, berikutnya koefisien pindah panas pada sisi air di sini menggunakan sifat-sifat pada 32 derajat. Ini datanya masukkan, data-datanya dari tabel, tinggal masukkan rumusnya didapat hanya begitu. Ini kan didapat. Ya. H itu adalah watt meter kuadrat Kelvin. Kalau itu K, kalau K apa? Watt per ini H. Kelvin. Nah, ini kalau K itu hilang. Kalau H itu watt per meter kuadrat Kelvin. Kalau K watt per watt Meter. per meter Kelvin gitu ya. Konduktivitas termal. Oke. Nah, luas yang dibutuhkan U-nya. Nah, ini untuk menghitung luasnya berapa. U0-nya tadi didapat. Ini dari mana? Nah, ini ditambah-tambah masukkan. Tadi ini kan satu-satu menghitungnya dari kondensor ini. Ya, masukkan semua ke sini hanya. Nah, maka U-nya dapat gitu ya. Setelah U-nya didapat, LMTD-nya dari mana? Nah, temperatur mana ini? Delta T LMTD-nya. 45 tadi temperatur mana? Ini kan dari soal temperatur. Nah, 45 berapa? Temperatur pengumuman. Temperatur masuk. Ini kan 35. Temperatur awalnya berapa? Ini kan dari temperatur ini kan. Oke, kita lihat. Delta T LMTD. Nah, nanti lebih jelasnya, ya kalau di sini mungkin agak pusing juga nih. 35, 40, 45, 35. Oke, dari mana? Berarti di situ 45 itu masuk. Nah, ini berarti counter atau paralel nih?
Kontur atau paralel? Tahu kontur atau paralel nggak? Ini perpan nih. Udah nyampe? Udah nyampe belum? Belum ya? Belum. Nah, ini adalah, nah ada yang begini. Nah, ini adalah begini. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Oh, ini adalah arahnya ke sini. Ini saya cari pengertian aja. Ini temperatur rendah. Ini dingin nih. Temperatur dingin masuk. Begitu ketemu dengan yang panas, dia akan naik kan ya? Betul? Iya, Pak. Nah, Betul. tapi yang panasnya begitu ketemu yang dingin dia naik turun. Turun. Nah, ini yang disebut dengan kontak gitu ya. Nah, ini saya anggap ini adalah sini 1, ini 2 gitu ya. Ini adalah A, ini saya anggap C gitu kan. Tuh. Nah, delta T-nya gimana delta T MMTD? Berarti di sini kalau uh, 1 di sini kan untuk H ya, untuk H berarti di sini berarti apa? Ini C, berarti H-nya di sini H1 H2-nya adalah uh, hot ya, ini adalah cool. Nah, artinya berarti kalau di sini kalau 1 berarti tetap di sini untuk C-nya kita lihat ya di sini. H1 berarti di sini kalau di sini adalah berarti dari C1 C2 ya dikurangi C1. Nah, kalau di sini adalah H1 dikurang H2 dibagi ln. Ln berarti dibagi lnnya sama tadi. Berarti C2 dikurang H1. Di sini juga sama, dibagi menjadi ln ya. Nah, ini maka didapatkan ini. Gitu persamaannya. Itu dulu untuk counter. Berarti ini counter nih. Kalau paralel juga sama. Nah, ini paralel nih. Temperatur anggaplah di sini 50, di sini 100. Di sini turun menjadi 50, di sini naik menjadi 50 dari 0 ya. Nah, lama-lama anggaplah di 50 sama akhirnya kan. Begitu gitu. Menjadi temperatur itu akan sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini nanti dibaca ya. Ada nggak ininya? PowerPoint-nya udah ada deh. Ini kan kebetulan ada nih di PowerPoint-nya yang mana ya? Desain kondensor. Oke. Oh, belum. Nanti ada desainnya khusus. Nah, oke. Oh, itu ya. Oke. Nah, ini ya desain aja dulu. Nah, ini ya. Ya, oke lah minggu depan lah ini. Ya, sekalian sama Excel-nya. Nah, banyak ya. Banyak banyak ilmunya atau pusing nangkapnya gitu. Saya nggak tahu nih. Oke, saya ini kan dulu. Saya stop screen dulu ya. Stop share dulu. Oke, kita lihat. Ada yang ditanyakan nggak? Silahkan on cam deh. Ada yang ditanya nggak? Ada, Pak. Gimana? Ada pencerahan keilmuannya? Tambah banyak atau tambah pusing? Tambah pusing, Pak. Tambah pusing. Berarti berhasil kalau tambah pusing. Ilmunya nambah. Loh, iya kan? Kalau tambah pusing kan ilmunya nambah. Berarti harus belajar gitu kan? Iya, Pak. Banyak ya nanti Excelnya banyak nih. Nanti perhitungan-perhitungan dengan menggunakan Excel. Mungkin minggu depan lah saya inikan lagi. Ya, saya minta tadi juga sama tuh kondensor itu kan kalau kita untuk menghitung tadi modelnya cell and tube.
ya, model challenge ya nanti ya. Nanti mungkin akan diperjelas kalau yang ngambil sekarang itu nanti ada counter paralelnya nanti ada ya. Ada pincupnya, ada segala macamnya. Ya, kalau mau ikutan boleh aja. Kita online kok, Anda ikut-ikut aja gabung ya. Kalau mau ada pemanasan, kalau ada waktu ya. Kalau udah lulus mah nyantai aja lah ya. Kalau mau nambah ilmu silakan. Boleh Pak?